A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beli kemangi di pasar ikan, orang yang terhalangi dari kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak orang yang di dunia ini Allah karuniakan harta yang melimpah. Allah karuniakan kesempatan yang begitu banyak untuk bisa beribadah, kemudian membantu orang lain untuk bisa memanfaatkan usianya untuk kebaikan. Tapi betapa banyak juga orang yang sudah dikasih kesempatan untuk itu, tapi ia tidak memanfaatkannya. Bisa kita lihat bagaimana kisah seorang Qarun, orang yang Allah karuniakan harta yang berlimpah banyak sekali. Sejatinya orang yang seperti Qarun ini kesempatan beramalnya begitu banyak. Bagaimana tidak ketika ada seseorang yang membutuhkan bantuan dari seorang Qarun, ia meminta bantuan berupa harta sedikit saja untuk beli sesuatu untuk kebutuhannya, tapi ia tidak melakukan itu. Ia mengatakan, kerjalah, ini hasil jerih payahku. Dia tidak mau membantu, dia justru menganjurkan agar orang tersebut melakukan seperti yang ia lakukan, bekerja, berusaha. Bagus sih, bagus. Sebagaimana dulu Rasul juga pernah, ketika ada orang yang dia di masjid, sujud. Dia meminta untuk kebutuhannya. Tapi Rasul bukan tidak membantu. Rasul justru membantu dengan sesuatu yang begitu luar biasa. Beliau meminta harta yang ia miliki untuk dijual. Kemudian mengajak ia untuk pergi ke gunung. Lalu menggunakan uang tersebut untuk membeli untuk mengambil kayu dari gunung, kemudian ia jual ke pasarnya. Masya Allah. Ini juga sama. Rasul bukan tidak mau mengasih uang, tapi Rasul mengasih ilmu bagaimana supaya mendapatkan uang. Beda dengan Qarun. Kalau Qarun jelas, ia tinggal kasih. Rasul juga tinggal kasih, tapi Rasul pun ingin memberikan pendidikan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita sudah Allah kasih waktu kesempatan, tapi kadang kita malas sekali ketika sholat. Sholat 5 waktu ini kayaknya malas banget. Apalagi sholat subuh, yang untuk bangunnya aja butuh perjuangan. Kita bangun jam 3, nanti bentar lagi. Kita dibangun jam 4, bentar lagi. Ternyata pas bangun ke berikutnya, pas Allahu Akbar, dia niat pengen bangun malam, tapi ternyata karena dinanti entar dia tertinggal. Dia tidak melakukan kebaikan yang ia inginkan sejatinya, tapi itulah terhalangi oleh kebaikan, terhalangi melakukan kebaikan. Dan ini ada kerugian, teman-teman. Bukan masalah dia tidak mau, dia pengen tapi diundur-undur, dinanti. Padahal kita nggak tahu usia kita ini masih lama atau enggak. Kita mungkin sekarang punya sesuatu yang bisa kita dermakan, tapi kita tahan dulu. Kalau hari ini banyak orang menabung di bank supaya apa? Untuk masa depan. Nanti anakku untuk sekolah, untuk masa depan yang cemerlang, untuk kehidupan keluarga. Menabung tidak salah, memang tidak salah. Hanya saja kalau misalkan ketika ada seseorang yang meminta bantuan, tapi kita seperti Qarun tadi nggak mau membantu, justru membiarkannya, atau bahkan lagi hanya menghardik. Kok gitu? Kerja dong, jangan minta-minta aja, kan begitu, menghardik. Memberi tidak, ngomelnya iya. Nah ini, na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk demikian. Dan orang yang paling beruntung adalah sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa may yuqa syuha nafsi fa ulaika humul muflihun.
barang siapa yang diselamatkan dari kekikiran dirinya, itulah orang-orang yang beruntung. Kalau ini mau melakukan kebaikan tapi tertahan, dia rugi. Sedangkan yang Allah firmankan dalam Al-Quran dalam beberapa ayat, beda surat, Allah nukilkan bahwa seseorang yang Allah selamatkan dari kekikiran dirinya, artinya ketika ada seseorang minta bantuan, dia membantu. Ketika ada seseorang yang butuh pertolongan, ia menolong dan ia melakukan itu. Itulah penyelamatan yang Allah berikan. Karena sejatinya kita ini sangat sekali enggan untuk mengeluarkan harta yang Allah titipkan. Apalagi kalau kita udah uangnya pas-pasan, untuk beli ini kurang, biaya anak begitu dahsyat, kemudian untuk makan sehari-hari juga masih belum jelas. Ketika datang orang untuk meminta tolong, tapi ia enggan untuk melakukannya. Kenapa? Ya khawatir hartanya berkurang. Ini sesuatu yang sangat wajar, tapi sejatinya kalau kita mencontoh kepada Rasulullah SAW, Rasulullah tidak pernah menahan sesuatu. Ketika ada orang minta tolong, Rasulullah tidak pernah mengatakan tidak, selalu diupayakan. Bahkan untuk sesuatu yang kecil pun, ketika ada tamu, Sayyidina Ali mengeluarkan sesuatu yang mungkin kalau mau kita, aduh masa sih ngasih tamu cuman dengan ala kadarnya, atau yang di dapur yang dia untuk mengasinkan saja. Sayyidina Ali yang penting ada, mau apa kek, mau air putih atau apa saja makanan yang ringan, sejati ingin ikram duyuf, namanya memuliakan tamu. Dan kita kadang-kadang itu ketika ada tamu tuh jengkel, kenapa ada tamu? Kita bahkan mungkin pengennya tuh tenang, istirahat, rehat, tidak mau kedatangan tamu. Berbeda dengan para sahabat justru pengen setiap hari itu ada tamu yang datang. Kenapa? Karena sejatinya ketika tamu itu datang, mereka akan memberikan keberkahan buat si tuan rumah, akan mengambil hal-hal buruk yang ada di rumah itu akan dibawa olehnya. Tapi bukan berarti yang bertamu akan membawa sesuatu yang tadi keburukan di rumah. Tidak. Keberkahan daripada kedatangan seorang tamu itu adalah hal-hal yang buruk ada di rumah, itu akan keluar bersamanya. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang Allah halangi dari kebaikan. Karena sejatinya sholat, ibadah, berbuat baik itu adalah sesuatu hal yang kita butuhkan untuk deposito kita nanti ketika kita berjumpa dengan Allah. Ketika usia kita sudah berakhir, kita akan bertemu dengan Allah, dan kebaikan-kebaikan itulah yang akan kita temui. Jangan sampai ketika kita kembali kepada Allah, yang kita temui justru keburukan dan keburukan, maka penyesalan sudah tidak ada lagi gunanya. Penyesalan pada waktu itu, pengen kembali lagi ke dunia, sudah tidak ada lagi gunanya. Kenapa? Karena itulah yang Allah ceritakan, firmankan dalam Al-Quran, bahwa manusia ketika sudah meninggal, dia pengen diundurin sebentar aja, katanya. Ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Wahai Allah, seandainya ditunda sedikit aja kematianku, aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh. Begitu ceritanya orang yang sudah meninggal, teman-teman. Kita nih masih hidup, ada kesempatan bersedekah. Kalau nggak bisa dengan harta, dengan tenaga. Kalau nggak bisa dengan tenaga, dengan senyum. Karena kata Rasul, tabassumu kali akhika sadaqatun. Senyum kepada sahabatmu itu sedekah. Jadi jangan pernah tidak melakukan kebaikan di dunia, sekecil apapun. Minimal ketika kita bertemu dengan teman, kita salam sebagai bentuk doa, kemudian kita tersenyum sebagai bentuk sedekah kita untuk orang lain, dan itu akan kembali kepada kita. Mudah-mudahan Allah menuntun kita untuk menjadi hamba-hamba yang senantiasa berbuat baik di usia kita yang tersisa, dan Allah akhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu fikum. Kurang dalamnya mohon dimaafkan. Salam merah putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.